Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini Michan akan menceritakan cerita misteri yang berjudul Gunung Dempo, gengs. Dan cerita ini ditulis oleh Kalong. Dan jika kalian ingin membacanya sendiri, kalian bisa kok kunjungi langsung ya tweetnya beliau di @cerita_setan. Dan seperti biasa, link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya, gengs. Oke, daripada lama-lama, langsung saja ya, kita masuk ke ceritanya. Gunung Dempo. Gunung berselimut kabut, menghias memutih menjadi sebuah keindahan yang menyembunyikan misterinya. Dempo, gunung yang indah di Sumatera Selatan, berdiri dengan gagah menjulang langit. Aku Jerry, menyusun rencana untuk kembali menaiki ketinggian bersama dengan teman-temanku. Sahabat gokil yang selalu ada di saat susah maupun senang. Merekalah yang mengikuti langkah kaki menyusuri kemegahan raya nan agung. Muara Enim 23 Juni. Kami 8 sahabat memulai petualangan seru yang akan selalu teringat akan keindahan juga kejanggalan beberapa kejadian mistis. Jam 10 pagi, dengan berboncengan 4 motor, kami meluncur dengan semangat jiwa muda yang pantang menyerah menaklukkan ketinggian. Hujan mulai turun di tengah pertengahan perjalanan, membuat kami harus singgah di suatu warung. Ngopi di suasana hari hujan yang dingin membuat jadi sangat istimewa. Namun keusilan sahabatku Jack dimulai dengan mengeluarkan pupuk tanduk, yaitu trompet yang terbuat dari tanduk binatang. "Sangkakala oi!" teriaknya Usil memainkan pupuk itu. "Udah, jangan usil lah," ucapku pada Jack. "Gak apa-apalah, biar seru," teriak Nanda yang berlari ikut meniupkan trompet itu. Ketika pupuk dibunyikan, alam serasa lain. Suasana yang semula adem, tenang, berubah dengan berhamburannya burung di sekitar. Kami yang tidak mengetahui hal goib hanya mengacuhkannya saja. Di sini mungkin hanya aku yang merasakan satu keanehan itu. Pupuk tanduk di masa kuno itu untuk pertanda pemanggilan atau menyerukan peperangan. Bisa juga untuk mengabarkan peristiwa. Dan kali ini bunyi itu seperti menandakan kami datang membawa peperangan dengan pengundi Dempo. Hujan reda, kami lanjutkan kembali perjalanan menyusuri kelokan jalan yang terjal dan rawan akan kecelakaan itu. Sampai di sebuah jembatan yang berpapan "Selamat datang", kami istirahat lagi di area itu. Kembali pupuk itu dikeluarkan lalu dibunyikan oleh Jack dan bergantian dengan yang lainnya. "Videoinlah Jer, buat dokumentasi," pinta Jack padaku. Padahal di sini perasaan ganjil sudah sangat bisa aku rasakan. Entah seperti diawasi oleh mata astral yang membuat tak nyaman, was-was muncul dengan tiba-tiba. Entah ini salah atau tidak, yang jelas memainkan pupik seakan membangunkan jin yang berada di situ. "Udah belum oi?" Iya, siap." 3 kali trompet itu dibunyikan. Lalu kami kembali kumpul untuk menyaksikan video itu. Namun hasilnya zong. Video tidak bisa diputar, sementara kondisi HP sangat normal. Memori juga oke, hanya tidak bisa diputar sama sekali hasilnya. Berulang kali aku restart handphone, hasilnya tetap sama. "Kok ngebug gini ya?" kataku pada yang lain. "HP-mu kali itu, minta ganti baru," celetukan salah satu sahabatku. "Coba videokan yang lain Jer." Aku coba videokan kami semua yang berada di situ, dan beberapa background alam sekitar semuanya hasil normal. Saat diulang untuk kedua kalinya, video dengan membunyikan pupik, hasil tetap sama, ngebug, video error, patah-patah, dan macet. "Sudahlah, foto aja," kataku yang sudah tidak nyaman lagi berada di area jembatan ini, dengan tingkah konyol teman-temanku. Siang sehabis duhur sekitaran pukul 2 siang, rombongan tiba di rumah temanku di Pagar Alam. Sambil beristirahat menikmati nikmatnya kopi asli daerah situ dengan dibarengi ngobrol ala pendaki. Menceritakan perjalanan dulu, keseruan mendaki juga misterinya. Alam tidak akan pernah lepas dari hal ganjil dan kelamnya mistis. Karena alam adalah keelokan yang menjadi sumber para dedemit. Kita yang mencintai alam maka akan paham jika kita sangat dekat dengan mereka tanpa jarak. "Pada mau naik gunung ya nak?" kakek sahabatku itu bertanya. "Iya kek, mau naiki gunung," jawabku. "Cuaca sedang tidak bagus, jangan naik," imbuhnya. Kami hanya saling pandang mendengar ucapan itu. Sudah sampai sejauh ini, kalau sampai gak jadi muncak kan rugi banget. Hanya itu yang keluar dari dalam batin.
Beno yang sudah siap menenteng kerilnya mulai mengajak kami berangkat. Takut kemalaman di jalan saat naik. Ben, kalau mau naik sebaiknya besok saja, kakaknya mengingatkan kembali. Lah, gak apa-apa kek, pelan-pelan naiknya, jawab Beno. Di atas badai, juga penunggu gunung sedang ada pesta. Kalian kalau memang nekat naik sebaiknya sebelum gelap. Jelas kakek pada kami semua yang hanya mengiyakan nasihat orang tua itu. Mungkin kebatinan kakeknya Beno sudah sangat dekat dengan penunggu Dempo, hingga bisa tahu keadaan alam di atas sana. Beliau juga tahu jika astral sedang ada kegiatan dalam alam lain. Kita bisa sembunyikan kecemasan dalam hati di mata telanjang kakek itu. Namun mata hatinya menyaksikan ketakutan kami semua. Keraguan terkadang akan menjadi suges yang akhirnya menuntun dalam alam ketakutan. Sementara aura ketakutan itu yang akan menjadi senyum di wajah-wajah para lelembut. Lawan rasa takut sebisa mungkin. Jangan jadikan diri menjadi mainan mereka. Mendung sore menghias perjalanan kami. Air langit yang menggantung itu belum tuntas diselesaikan membasahi bumi. Dengan laju motor yang pelan, kini kami bersembilan. Menyusup kabut yang basah itu, hamparan perkebunan teh kami nikmati dengan badan yang mulai menggigil. Sebelum itu, kami singgah di salah satu minimarket untuk mencari tambah logistik. Beberapa barang sudah dibeli. Saat packing ulang, kembali hujan mengguyur bumi. Ditambah angin yang mengelus air yang berjatuhan itu terlihat bagai barisan jarum menggelombang. Gelapnya langit masih terlihat tebal, menandakan akan lama hujannya reda. Kamu beli apa aja? Tanyaku. Ya bahan makanan, air, sama rokok, jawab Sam bendahara tim. Sisa dana masih berapa? Beliin anggur merah aja, hahaha. Nanda yang bertanya. Jangan oi, pantangan naik gunung minum begituan, ujar Beno. Gak lah, dia bercanda bro, sahut Jack menjelaskan. Akan menjadi salah satu peraturan jika dilarang membawa atau mengonsumsi minuman beralkohol selama melakukan pendakian di gunung manapun. Karena akan sangat berbahaya jika kehilangan akal sehat selama memasuki belantara. Walau tidak sedikit masih sering ditemui pendaki yang demikian dengan dalih untuk menghangatkan badan, tidak sebanding dengan resikonya, sangat berbahaya. Meredanya guyuran hujan menunjukkan hari kian sore. Remangan alam mulai menghantarkan gelap dengan mentari yang menghilang. Bergerak lagi kami sampai ke kampung 4. Kabut yang sangat tebal seakan menandakan halangan untuk kami melakukan pendakian kali ini. Wejangan kakeknya Beno juga menjadi bahan timbangan untuk kami semua. Hanya kami berlima yang sudah sampai di area ngecamp. Sembari menunggu, kami berfoto-foto. Namun di situ terdengar suara anak burung yang berada di bawah kami. Sontak kami berpencar mencari sumber suara itu. Namun sudah sangat lama tidak ditemukan apa-apa. Udah, jangan dicari lagi, ajakku ke yang lain. Ya udah, kita buka tenda aja sambil nunggu yang lain tiba, ajak Beno pada kami. Keganjilan mulai terjadi lagi di sore yang gelap ini. Ketika sahabatku bertanya, Jer, lu manggil gua? Tanya Ilham. Enggak lah, salah dengar kali kamu, terangku. Seriusan lah, gak manggil kah? Asli gua dengar suara lu panggil gua barusan. Ah elah, enggak bro, sumpah. Sampai obrolan kami dipotong oleh Beno yang ngajak ngecamp segera. Lalu kami membuka tenda di sebuah pelataran yang datar di area kebun teh ini. Mengharap hujan tidak terlalu dahsyat menerpa kami yang hanya bersembunyi di balik tenda. Setelah satu tenda berdiri, akhirnya rombongan yang lain baru tiba dan langsung menyusul mendirikan satu tenda lagi. Aku dapat bagian tenda dengan Beno, Ilham, juga Tian. Sementara tenda satunya diisi oleh 5 orang, Jack, Nanda, Sam, Irfan, dan Fadli. 2 tenda yang berhadapan itu kami gunakan di sela di tengahnya untuk memasukkan makan malam. Menyeduh kopi sambil menghembuskan kepulan asap rokok adalah cara yang nikmat untuk menunggu masakan siap. Beberapa tenda terlihat menghias berbaris di bawah kami. Warna-warni samar, terhalang pekatnya kabut. Andai malam ini tidak berkabut dan mendung, alam akan sangat indah dinikmati ketika petang hari. Terkadang alam juga susah diprediksi, menyembunyikan keindahannya agar menjadi tanya dan mengajak kembali hadir untuk melengkapi perjalanan selanjutnya. Di balik semua itu juga pasti ada keindahan lain yang tidak begitu sempurna. Sebagaimanapun, alam masih selalu menyuguhkan pesonanya.
Siapa saja nih yang mau temenin aku turun ambil air? Tanyaku kepada yang lain. Yuk, biar aku temenin. Siapa lagi? Beno yang kini bertanya. Kami cari kayu bakar ya, jadi nggak ikut ambil air, kata Ilham yang mengajak Tian. Sementara yang lain masih sibuk bereskan tenda juga peralatan lain. Hanya aku dengan Beno yang turun mengambil air. Sesampainya di mata air kami mengambil wudhu, hingga terdengar suara berisik para rombongan. Ada juga yang melempar batu ke dekat kami. Woi bang, jangan lempar gitu dong, teriakku. Namun sama sekali tidak ada jawaban dari atas sungai. Lalu setelah botol air terisi, kami naik juga sambil memastikan siapa yang jahil tadi. Tapi suasana sepi, tidak ada rombongan yang terlihat. Sampai kami tiba di tenda, tidak dijumpai rombongan yang baru saja naik. Kopi panas dan makan sudah menyambutku dengan Beno. Kami pun menikmati karunia Tuhan yang tidak akan terbantahkan lagi. Sampai, aku turun bentar ya. Ada perlu sama temanku di desa bawah, kata Nanda. Lalu dia pergi dengan motornya turun menghilang di balik kabut. Entah janjian apa dia dengan temannya, kami pun tidak tahu. Karena rokok juga sudah habis, aku pun turun dengan ditemani Beno untuk mencari warung di bawah. Hari makin gelap dengan kondisi motorku yang normal pencahayaan saja terlihat sangat redup, menyisakan jarak pandang yang sangat minim karena tebalnya kabut malam ini. Terkadang satu kesalahan akan berujung hal yang sangat fatal. Sebisanya sebagai sahabat manusia yang membawa diri harus bisa menempatkan diri. Yang terlihat wajar buat manusia belum tentu jadi kewajaran bagi makhluk lain. Malam berkabut, jalanan sepi tanpa terlihat apapun. Jarak pandang yang hanya beberapa meter, aku yang harus merapal menuruni sisiran beraspal dengan motor mencari sebuah warung. Dingin sudah sangat menusuk ke dalam tulang. Jemari yang serasa membeku, berat mengendalikan laju motor. Tidak heran jika banyak terjadinya kecelakaan dengan suasana alam seperti ini. Karena mata susah membedakan mana jalan atau jurang. Harus sangat berhati-hati. Menuruni curamnya jalan dan tikungan yang tidak terduga akan adanya kendaraan lain dari lawan arah. Sebuah warung kecil masih buka. Kami singgah untuk membeli rokok. Kamu gak beli apa-apa lagi? Tanya Beno. Gak bro, beli rokok aja 2 bungkus, jawabku. Ya sudah, biar sekalian gak bolak-balik lagi, terang sahabatku. Gak lah, ini aja. Memang kamu gak cari apa-apa buat besok naik ke puncak? Kini aku yang bertanya. Udah gak sih? Udah enggak sih? Semua masih ada kelengkapanku. Sejenak kami beristirahat mengembalikan kondisi suhu tubuh sebelum kembali naik ke atas, duduk di depan warung dan menghisap sebatang rokok untuk mengusir dingin. Perjalanan naik yang kami lakukan berasa sangat lama, sampai berjam-jam tidak juga sampai ke area ngecamp. Bahkan teringat jika sudah melewati satu area berulang kali, sampai menemukan satu rombongan pendaki yang tengah berjalan naik. Bang, mau ke kampung 4 ya? Tanyaku menyapa. Iya, kenapa? Salah satu orang menjawab dengan nada yang terlihat emosi. Tiba-tiba Beno tancapkan gas, lanjutkan motor meninggalkan rombongan tadi. Kenapa sih? Tanyaku. Kamu gak perhatikan tadi? Wajah mereka semua kayak mayat, pucat banget bro, jawab Beno. Hah? Aku gak begitu perhatiin. Sudah, bismillah aja. Setelah kami baca bismillah dan berdoa nggak sampai 5 menit, kami sudah tiba di pelataran tenda. Memang terlihat sangat menakutkan wajah-wajah tadi setelah kembali aku ingat. Di sini akan ada yang saya skip sedikit dari kisah aslinya ya, untuk menjaga beberapa privasi pendaki dan menjaga nama baik dari alam Dembo itu sendiri. Singkat cerita, ketika fajar menyingsing, mentari terlihat bersinar cerah menggantikan malam yang diguyur derasnya hujan berkepanjangan. Kabut mulai berangsur mengurang hingga menyisakan halangan putih yang tipis. Aktivitas telah terlihat oleh beberapa pendaki lain. Di sini kami 9 orang hanya memilih santai menikmati hangatnya kopi dan sarapan pagi. Rencana siang ini pendaki hanya akan dilakukan oleh kami berlima saja, yang 4 orang terpaksa turun karena hal semalam yang membuat kami tidak bisa mengajak mereka melanjutkan pendakian. Tentunya dengan rundingan juga kesepakatan bersama untuk menghindari resiko yang akan tim tanggung. Kami setelah berpisah dengan 4 sahabat kini menyisahkan aku, Beno, Jack dan Sam, juga Ilham untuk meneruskan langkah. Dengan berbagai obrolan dan pembahasan, kami memulai petualangan ini dengan doa yang dipimpin oleh Beno sebagai kepala tim.
Aku di bagian depan, sweeper yang dipegang oleh Sam. Pintu rimba kini terlihat dengan kelebatan hutan dengan berbagai ekosistem pepohonan yang tumbuh di sana. Akar belukar menjadi hiasan jalur perjalanan. Suasana redup tanpa bias mentari yang terhalang rimbunnya rimba mengusung kami menjajakan langkah menuju alam Dempo. Oke bro, kini kita memulai perjalanan yang sesungguhnya. Mari kita panjatkan doa agar diberi keselamatan dari detik ini sampai pulang nanti. Ketua tim memberi arahannya pada kami. Berdoa selesai. Bismillah, kita jalan ya. Tidak akan terhenti langkah kecilku menyusuri alam Nusantara. Meski hanya berbekal tekad juga doa semata, batin selalu yakin jika perlindungan Tuhan itu sangat nyata dan akan mengirimkan malaikat kepada kami yang selalu memeluk keyakinan. Masih terbaca di salah satu papan di depan pintu rimba yang menjadi pengingatku sampai saat ini. Bukan gunung yang ditaklukkan, tapi diri kita sendiri. Sebuah pesan yang harus diemban selama pendakian untuk kita semua. Meski 1000 kali melakukan pendakian itu bukan berarti kita sanggup menaklukkan alam. Namun cenderung kita yang mesti menaklukkan ego, kesombongan, sikap, perilaku, dan takaburnya diri untuk mencari keberhasilan dengan selamat. Keseruan menjadi awal 5 sahabat yang sudah memulai memasuki pintu rimba. Meski di pagi cerah, namun keangkeran hutan di jalur ini sangat bisa dirasakan olehku. Jalur licin menanjak yang memaksakan diri lebih berhati-hati, karena sangat berbahaya kondisi jalur saat ini. Bebatuan dan akar pohon yang keluar dari tanah keras itu bisa membantu untuk pijakan kaki, namun juga sangat berbahaya jika salah memijak. Baru saja memulai langkah kaki, suara aneh sudah mulai terdengar. Suara lonceng menggema terdengar. Kalian dengar itu enggak? Ucap Sam. Shh, kalau mendengar atau melihat sesuatu diam saja, ujarku pada dia. Oh iya lupa, astaga, imbuhnya. Sudah, fokus saja, berdoa terus, ajakku ke mereka. Was-was sudah mulai menyelimuti perjalanan ini. Mulai terlihat kecemasan di wajah-wajah kami. Pikiran yang mulai diselimuti oleh rasa ketakutan. Baru saja melangkah lagi, mata astral seakan mengawasi dan tiba-tiba kabut kembali turun dengan sangat cepat. Seketika sekeliling sudah berselimut honeymoon putih. Astagfirullah, apalagi ini? Tanyaku dalam hati. Mungkin ini datang dari alam yang sangat cepat berubah. Namun di sini pikiranku mulai tidak setenang tadi. Sangat aneh dengan perubahan yang begitu drastis ini. Kita lanjut, rapatkan jarak, jangan sampai lenggang, kata leader tim. Lanjut, seru sweeper di belakangku. Kami bertiga yang berada di tengah hanya mengikuti arah, juga komando dari ketua rombongan. Dengan doa yang aku lantunkan dalam hati, ku berserah akan langkah kami semua hanya kepada Tuhan. Perjalanan berjam-jam kita lalui dengan pengawasan goib sampai memasuki shelter 1. Di sini kami beristirahat, membicarakan keanehan yang terjadi. Namun di sini kembali ku ingatkan yang lain untuk tetap fokus dan berpikir positif saja. Bukan tidak mempercayai adanya mereka yang berdiri di balik kabut, namun menekan ketakutan dengan cara mengangkat keberanian agar menjadi perisai perlindungan diri. Hanya di situ terlihat wajah-wajah cemas. Telah lelah juga ditambah takut menghadapi misteri. Jadi kita mau lanjut apa turun nih? Tanyaku. Udah lanjut aja. Bismillah gak apa-apa. Banyak berdoa dan saling jaga, ujar Beno menenangkan kami. Oke baiklah, jawabku, sambil melihat ke semua wajah teman-temanku satu persatu. Dalam keadaan seperti ini, persediaan air pun habis, mengharuskan harus mengambil air dari mata air. Curamnya tebing dengan halangan kabut membuatku harus meraba turun. Tangan berpegangan rumput, di sisi licinnya tanah dengan bebatuan kerikil menjadi medan mematikan untuk aku. Jika sekali terlepas pegangan, maka akan terperosok ke bawah. Jerry, Jerry. Suara terdengar sangat berat di balik kabut. Aku abaikan suara panggilan itu karena sangat paham jika itu bukan ulah dari teman-temanku. Di balik semak terlihat samar sosok berambut panjang, namun mata terbatas oleh pandangan jadi tidak terlihat jelas. Hanya terlihat tangannya seakan melambai ke arahku. Lalu terdorong tubuhku oleh Sam yang terperosok karena licin. "Oi, sorry Jer, licin," katanya. Aku hanya menahan nafas karena pinggangku cukup sakit terkena benturan kaki Sam yang bersepatu itu.
Sangat bersyukur pegangan tanganku kuat sehingga tidak membuat kami berdua jatuh ke bawah. Setelah kondisi sakit mereda, kembali ku menoleh ke arah sosok tadi yang kini sudah tidak terlihat lagi. Sosok itu terlihat seperti kuntilanak, hanya wajahnya tidak terlihat jelas. Sesampainya di mata air langsung membersihkan diri dari lumpur, mencuci sepatu juga cuci muka. Botol air kami berdua isi penuh. Sebelum kembali naik, Sam sempat menunjukkan sesuatu di belakangku. Katanya dia melihat kuntilanak berdiri tepat di belakangku. Merinding seluruh tubuh ini dengan memberanikan diri menoleh ke belakang, namun tidak terlihat apa-apa. "Ah, buruan naik kita," ajakku. "Ayolah, aku duluan," jawabnya dengan nada yang ketakutan. Bersusah payah kami berdua naik, berkali-kali terpeleset dan jatuh namun akhirnya sampai di atas bergabung dengan yang lain. Setibanya kami entah kenapa pandangan mata ketiga sahabatku terlihat kosong tanpa mulut berucap sepatah kata pun. Saat ku tawari minum, mereka hanya mengambil lalu meminum tanpa bergeming sama sekali. Aku yang hanya berbisik pada Sam untuk memberitahu keadaan tidak wajar ini. Sam hanya melihat semua wajah-wajah itu. Saat kami merasakan kebingungan, itu terdengar suara dari Beno yang satu kata, "Jalan!" Lalu ketiganya bergerak naik, yang aku susul barengan dengan Sam. Kini aku berada di urutan paling belakang dengan Sam. Tidak akan ada keganjilan tanpa adanya suatu perkara, entah itu disengaja ataupun tidak. Keusilan mereka untuk mengukur seberapa kemampuan manusia bertahan dengan iman, selamat atau binasa. Alam Dembo yang tidak sewajarnya ini. Aku dengan Sam mengikuti langkah ketiga sahabatku di depan yang terus berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka hanya terus menatap ke depan tanpa menoleh. Siapa mereka bertiga itu? Sampai aku berulang kali melihat wujud penampakan dari sisi kanan juga jalur kiri. Tapi mereka bertiga hanya terus berjalan. Sam yang terjatuh karena sudah merasakan lelah, hingga pelipisnya terluka cukup parah tertancap akar yang mencuat sangat runcing. Mengeram kesakitan, dia menutup pelipis kanannya yang mengucurkan darah sangat banyak itu. "Woi, stop! Berhenti dulu!" panggilku pada mereka bertiga. Mereka pun kembali melihat kondisi luka Sam. Buru-buru mengeluarkan peralatan P3K dari dalam keril, mengusap luka yang cukup dalam dengan alkohol, lalu menekan kapas juga menempelkan kasa yang aku basahi dengan alkohol. Merekatkan banyak plester mengikatkan selayar di pelipis Sam. Kondisi sahabatku kini gemetaran, mungkin karena kesakitan. Dia hanya bisa meringis sambil mengaduh. "Ah, Jer, sakit sekali." "Oke, kita turun saja. Tidak usah lanjutkan perjalanan ini, Sam," kataku. Namun Beno dengan wajah tidak suka dan menyeramkan terus berkata, "Jalan, jalan, jalan." Bro, lihat kondisi Sam. Dia tidak bisa lanjut jalan lagi. Lukanya cukup dalam. Mesti dijahit," teriakku emosi setelah mendengar kata itu. Namun tiba-tiba, prak, sebuah benda menghantam kepalaku yang membuatku jatuh pingsan. Dan bersambung. Oke geng, sekian cerita kali ini. Dan untuk kelanjutan ceritanya nanti Michan akan lanjutkan di bagian yang kedua ya gengs. Oke, stay tune ya di channel Michan. Dan akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tak lupa juga nih Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs untuk kemajuan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih coret-coret di kolom komentar ya apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika terdapat nama, tokoh, ataupun kejadian yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.